Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memimpin tentang materi perkembangan kebudayaan Lembah Sungai Indus. Nah, untuk kelompok sendiri ada saya Muhammad Fikri, lalu ada Area Raffi Respati, ada Alisa, dan ada Afifah. Nah, mungkin materi pertama saya serahkan kepada rekan saya, kepada Afifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu latar belakang peradaban Lembah Indus. Peradaban Lembah Indus adalah salah satu peradaban tertua dan terbesar di dunia. Penemuan peradaban ini terjadi secara tidak sengaja pada pertengahan abad ke-19. Peradaban Indus berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, yaitu sekitar 3.300 hingga 1.300 Masehi, dengan masa puncak kejayaan antara 2.600 dan 1.900 sebelum Masehi. Berdasarkan analisis lapisan tanah, eh, stra- periodisasinya dibagi menjadi tiga fase utama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Peradaban Sungai Indus ini sendiri. Nah, yang pertama tuh perencanaan kotanya, mereka tuh membuat jalan itu dibuat secara lurus dan lebar. Lalu rumah juga dibangun dari batu bata bakar yang ukurannya seragam dan kota memiliki sistem drainase di bawah tanah. Lalu dari teknologi mereka menggunakan batu bata bakar membuat sumur air yang dalam untuk kebun dan menggunakan timbangan dan ukuran standar untuk perdagangan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada Mohenjo-daro yang merupakan kota di Provinsi Sindh di wilayah Pakistan. Nah, lokasi ini berada di daerah aliran Sungai Indus. Kota ini juga berkembang sekitar 2.600 sebelum Masehi dan mencapai puncaknya pada sekitar 2.500 sebelum Masehi sampai 2.000 sebelum Masehi. Nah, ciri-ciri itu ada yang namanya The Great Bed. Lalu ada gudang besar untuk penyimpanan, sistem drainase yang secara teratur di hampir seluruh kota dan pembagian wilayah kota. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada Harappa yang merupakan yang berada di wilayah Punjab di negara Pakistan. Lokasi ini berada dekat aliran Sungai Ravi yang merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Indus. Kota ini juga mulai berkembang sekitar tahun 2.600 sebelum Masehi dan puncaknya itu ada di 2.500 sebelum Masehi dan 2.000 sebelum Masehi. Lalu ciri-ciri kota ini itu tata kota yang teratur, lalu ada juga gudang besar, segel dan sistem administrasi dan aktivitas perdagangan yang cukup aktif pada masa itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kehidupan sosial budaya serta peradaban Lembah Idus itu terorganisasi di mana masyarakat di kota-kota besar seperti Mohenjo-daro atau Harappa itu memiliki sistem sosial yang sangat terorganisasi. Nah, terus klasifikasi rumahnya itu berdasarkan status sosial di mana ada temuan arkeologis yang menunjukkan adanya perbedaan jenis rumah yang mencerminkan lapisan sosial masyarakat atau hierarki sosial. Nah, selanjutnya masyarakat relatif stabil dan tidak militeristik. Bisa diketahui kalau misalnya kehidupan sosial di sini tuh lumayan egaliter. Dan fasilitas publik dan aktivitas perdagangan juga ramai menjadi salah satu bentuk kehidupan sosial budaya di peradaban Lembah Indus. Boleh selanjutnya. Untuk agama dan kepercayaan, tata ruang kota dan hubungan dengan ritual di mana kota itu tuh dibentuk bukan hanya untuk sesuatu yang domestik tapi untuk
berhubungan dengan ritual juga. Terus ada Great Bath dan ritual pemurnian air di mana ini tuh berfungsi sebagai lokasi ritual atau pemurnian diri. Nah, selain itu ada banyak 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 simbol dan figur keagamaan dan juga ada transisi ke agama India kuno di mana praktik-praktik religius itu dianggap sebagai akar atau bentuk awal yang bertransisi ke dalam tradisi agama Hindia atau Hinduisme. Lalu selanjutnya. Selain itu ada seni dan kerajinan di mana peradaban lembah Indus itu mencakup berbagai medium dan gaya yang mengesankan untuk ukuran zamannya. Nah, beberapa artefak yang paling terkenal adalah Mohenjo-daro di antara lain sebagai berikutnya. Nah, contohnya ada Dancing Girl, di mana Dancing Girl ini merupakan sebuah patung perunggu yang ukurannya tuh 10,8 cm, dan ini tuh ditemukan pada tahun 1926, di mana usianya tuh sekarang udah 4.500 tahun, dan patung ini tuh menggambarkan seorang gadis muda dalam pose menari dalam gelang-gelang yang memenuhi lehernya dan memenuhi lengan. Arkeologi Mortimer Wheeler juga menemukan bahwa patung favoritnya itu karena ekspresi percaya diri dan hidup yang terpancar dari sosok tersebut. Selain itu ada Raja Imam atau Price King, di mana ini merupakan patung batu dengan janggut dan ikat kepala dan berjubah motif. Patung ini tuh menampilkan mata yang sangat ekspresif dan memperlihatkan dua pendekatan gaya seni yang berbeda, di mana ada naturalistik dan stilistik. Boleh selanjutnya. Nah, selain di luar patung itu ada tembikar berkualitas tinggi, manik-manik, perhiasan logam, serta materai piktograf atau segel. Nah, teknik ini tuh diperlukan pengerjaan logam, kekuatan pembakaran geraban, dan pencelupan terbukti berkembang pesat berdasarkan temuan bengkel-bengkel kerajinan di berbagai situs yang ada di Lembah Indus. Boleh selanjutnya. Nah, ada juga aksara dan masyarakat aksara ini ditemukan pada segel-segel yang tersebar luas di berbagai situs, dan aksara ini tuh menjadi salah satu temuan paling terkemuka, dan para ahli itu juga mengusulkan agar penelitian di masa depan tuh lebih memprioritaskan untuk penguraian segel-segel ini menggunakan rekonstruksi arkeolog eksperimental dan kerangka linguistik Veda. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya adalah Selanjutnya ekonomi, keempat. pertanian, dan perdagangan. Nah, di pertanian tuh benar-benar menjadi dasar lah ekonomi perkembangan limbah Indus karena emang dia ada di tepi sungai ya teman-teman. Nah terus masyarakat tuh menggunakan sistem irigasi basin yaitu menghasilkan air ke ladang yang dibatasi tanggul sehingga endapan lumpur tuh menjadi pupuk alami. Nah terus tanaman utama itu yang ada di situ ada gandum, barley atau jelal, dan kacang-kacangan yang sesuai dengan kondisi air dan iklim yang ada di lembah Indus. Nah untuk perdagangan, perdagangan tuh berkembang melalui jalur darat dan laut dengan jaringan hingga Mesopotamia. Nah, infrastruktur perdagangan terlihat dari pelabuhan lokal yang memiliki dek pelabuhan dan sistem logistik maritim. Nah, kota-kota besar itu juga memiliki lumbung penyimpanan yang berfungsi sebagai pusat distribusi komoditas. Nah, selanjutnya keruntuhan peradaban lembah Indus. Nah, keruntuhan itu terjadi secara bertahap sekitar 1900 sebelum Masehi, bukan kehancuran mendadak. Nah, perubahan aliran sungai Indus itu mengganggu sistem irigasi dan pertanian. Nah, lalu penelitian paleoklim tuh menunjukkan pelemahan monsun sekitar 4.100 tahun lalu yang menyebabkan krisis air dan pangan. Lalu kemungkinan ada tekanan migrasi bangsa Indo-Arya meskipun hubungan langsungnya masih diperdebatkan. Nah, kemunduran peradaban itu kemungkinan merupakan kombinasi perubahan lingkungan dan tekanan sosial yang terjadi pada era itu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dan untuk referensinya ini akan kami santumkan juga. Sekian dan terima kasih.